Di Daxa M64 sekarang pakai south facing. Terus kenapa? Di Daxa M64 sekarang udah south facing. Terus kenapa? Di Daxa M64 sekarang ada south facing. Terus kenapa? Di Daxa M64 pakai south facing. Terus ngape? Di Apa? M24 udah short facing lagi. Terus kenapa? Ya keren dong, North lagi. Bagusnya apa? Ya gimana kan? Selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nanti. Oke? So minggu kemarin akhirnya Rexus sudah menjawab keinginan usernya untuk ngehadirin keyboard minimalis 64 keys premiumnya pada lini Daxa. Ya, si M64 Classic ini. Paket yang udah komplit banget yang sebetulnya nggak perlu lagi nih ada video review lagi, kalian udah tinggal beli aja karena ini ya menarik banget gitu ya. Nggak kayak keyboard 64 biasanya yang hadir gitu-gitu aja atau penyelamat datang pakai tombol arrow doang gitu. Si Daxa M64 Classic ini bener-bener udah kasih paket modifikasi yang tugas lu di sini tinggal ganti switch atau ngeloop aja biar maksimal lagi feel-nya. Kita breakdown dulu dari paketannya ala-ala keyboard gaming Daxa lainnya yang punya sleeve di luar boxnya. Terus di dalamnya selain keyboardnya sendiri lu bakal dapat kabel USB-C, switch tambahan, switch keycap puller, manual dan keycap tambahan yang ada layout Mac-nya. Dan yang menarik perhatian gua sama keyboard ini pertama kali, gua baru lihat sebuah keyboard branded yang kasih keycapsnya ini dengan profile XDA, PBT die-sub, clean dan punya kualitas yang sangat baik. Ya walaupun cukup basic ya desainnya, tapi ini better banget nih ketimbang lu dapet yang gitu-gitu aja keycaps ya. Terus di bagian keycapsnya lagi yang ada di sisi transparan juga, jadi nggak ada lighting nih yang tembus ke keycapsnya. Di bawahnya udah pakai switch Gateron Yellow atau pilihan yang lain lu bisa ambil buat si M64 Classic ini ada blue, red, brown, dan yellow tadi. Dan selain itu yang kalian udah tahu juga dari intro video ini kalau PCB-nya ini udah punya desain south facing RGB. Jadi kenapa ini cukup big deal? Ya karena untuk posisi umum si north facing ini terkadang ada beberapa keycaps terlebih untuk profile cherry suka mengalami interference. Jadi nabrak sama switchnya sebelum bottoming out. So untuk atasin yang paling benar ya diputar posisi penempatan switchnya dan aman sekarang buat dipakai kebanyakan keycap sekarang. Terus kenapa baru sekarang ada south facing? Kenapa nggak dari dulu nih? Ya jelas minusnya south facing ini akan memberikan efek lighting yang kurang bagus saat menggunakan keycaps yang standaran, jadi nggak bisa nerangin secara rapih nantinya. So penggunaan keycaps yang bagus buat bentukan south facing paling jelas ya menurut gua ya Daisub lah kalau ya, yang paling enak maksud gua gitu ya. Dari case dia punya bentuk mirip sama kayak M71, ada semacam gerigi di bawahnya dan untuk material yang digunakan itu masih ABS dengan kualitasnya sendiri sih standar rasa ABS. Gue sih ngarep ya Rexus tuh jual jenis case lainnya kayak aluminium atau polikarbonat biar bisa maksimalin kualitas keyboardnya secara tampang dan feel-nya. Sayang gitu kalau cuma plastikan aja, tapi kan jeroannya itu udah menarik banget gitu dari keyboardnya. Dan di dalamnya yaitu PCB-nya, keyboardnya ini menggunakan hot swap Gateron dengan 5 pin jadi udah universal buat kalian mix and match dengan preferensi kalian. Mau pakai switch mahal, mau pakai switch murah lagi ya sama-sama masuk. Dan untuk LED-nya, ini somehow the best LED RGB yang ada pada Daxa. Yang nggak tahu kenapa spreadnya itu bagus banget warnanya. Penempatannya rata dengan PCB-nya jadi nggak bakalan menyulitkan saat pasang dengan switch-nya. Di dalamnya juga udah menggunakan dua lapis EVA foam di tengah flat dan PCB yang udah dibentuk sesuai pattern layoutnya dan di bawahnya juga. Cuma yang di bagian bawahnya ini gua agak kerasa kurang maksimal untuk EVA foamnya. Kayak lu bisa ganti lagi dengan EVA foam yang lebih baik dengan ukuran yang lebih tebal dan presisi agar peredaman suara semakin bagus lagi. 64 keys-nya ini memiliki layout standar yang ukurannya sendiri tidak berbeda dengan ukuran 64 keys lainnya. Dan desain seperti ini juga bisa menjadi opsi sweet spot buat kalian kalau ngerasa misalkan 60 keys ini terlalu compact dan lu masih butuh keyboard yang masih ada arrow keys buat ngenavigasin. Anyway, untuk port keyboardnya ini menggunakan port Type-C dengan posisi berada di sisi kiri keyboardnya. Jadi kalau misalkan mau routing kabel apalagi pakai kabel coil cukup enak karena masih bisa dengan mudah disesuaikan sama posisi portnya. Dan karena posisi port Type-C-nya ada di sisi kiri tadi, hal ini mengakibatkan juga untuk desain escape dan angka satunya tidak south facing, melainkan north facing sendiri. Ya cukup jelas hot swap-nya ini akan tabrakan sama port Type-C jika dipaksa.
So buat desainnya ini sebetulnya keyboardnya keren banget ya. Ya walaupun lu mesti lihat ke detail kecil-kecilnya. Kalau misalkan lu lihat keyboard ini dari jarak jauh dan lu masih agak awam juga di dunia keyboard, M64 Classic ini bakalan terlihat seperti keyboard basic aja, nggak ada yang menarik. Keycapnya hitam putih doang, paling dikasih sama aksen warna merahnya si Daksa. Tapi kalau lihat lagi ke detailnya dan fitur yang dikasih, ini sih seri klasiknya Daksa yang terbaik. M71, M84, M100 nggak ada yang kayak gini cuy. Dan dari di dalamnya pun lu dapat PCB South Facing LED yang mungkin sangat ditunggu-tunggu banget buat banyak penggunanya, karena memang jarang banget dari keyboard branded yang nawarin ini. So ini nilai plus banget buat si M64. Ditambah lu juga out of the box-nya dikasih keycaps XDA profile yang oke juga. Ya ini sih harusnya jadi wishlist banget ya. Oh ya, pilihan warnanya dikasih cuma 2 pilihan, base hitam sama base putih, yang warna keycapsnya pun juga ngikutin. Kalau putih ada kombinasi warna aksen abu-abu, sedangkan kalau yang hitam ada kombinasi warna abu-abu terang dengan abu-abu gelap. Gue pribadi sih lebih suka warna gelapnya ketimbang warna putihnya. So buat keyboard ini sebetulnya secara overall sudah mendapatkan typing feel yang sudah sangat baik. Udah nggak kerasa kopongnya. Terima kasih juga buat double EVA foam yang udah diberikan. Terus juga untuk stabilizernya udah asik banget. Udah dikasih loop walaupun nggak banyak, tapi udah nggak rattle. Bahkan step yang digunakan pun udah pakai step yang kakinya flat, nggak perlu diklip lagi. Paling yang agak kurang di sini ya karena switchnya aja itu ya belum di loop, which is normal juga, biasa terjadi pada Getro Yellow juga. Jadi suaranya tuh agak pingy. So opsi terbaik buat kalian yang pasti yang ngeloop switchnya lagi biar lebih maksimal. Atau enggak kalau kalian mau ganti switch ya silakan aja gitu. Dan opsi modifikasi ini yang mungkin lu banget lakuin di keyboard ini ya, yang udah cukup jelas yang pasti pertama yaitu ngeloop, kedua ganti foam bawahnya yang lebih tebal dan sesuai ukuran bawahnya juga, sama yang terakhir lu mungkin bisa tap mode under PCB-nya dan banded mode sama stabilizernya biar lebih toki lagi di bagian stepnya. Sisanya ya tinggal custom aja kalau misalkan ada opsi lainnya. Satu hal yang mungkin lu nggak bisa hindarin dari keyboardnya ini yaitu penggunaan shortcut yang basicnya lu perlu manualnya buat ngapalin masing-masing fungsinya, karena ya banyak banget dan lu nggak bisa ganti-ganti itu pada software utilitas ya, kecuali lu makroin sendiri. RGB total ada 15 profil warna yang bisa kalian pilih, dan untuk pengaturannya sendiri yang tadi lu bisa hafalin langsung dari shortcut keyboardnya, atau mungkin lu bisa aja download software utilitas Daksa M64 Classic ini di websitenya mereka. Ya untuk softwarenya sih kurang lebih sama aja kayak yang lainnya. Lu bisa atur beberapa settingan keyboardnya di sini, dan buat kalian yang penasaran bisa connect ke VIA ataupun ke lainnya, ya keyboard ini belum kompatibel ya. So pada kesimpulannya kali ini, keyboardnya si M64 Classic ini udah bagus banget. Bisa jadi modal awal lu buat custom keyboard kayak keyboard lainnya, tapi yang spesialnya dari keyboard ini lu dapat jenis PCB yang berbeda. Jadi challenge baru juga untuk kalian, dan Rexus juga udah nawarin beberapa additional partnya juga. Jadi buat kalian yang pengen custom keyboard ini ya worth it banget buat jadi starting awalnya. Dan bahkan kalau lu yang malas mod pun, keyboard ini udah ngasih keyboard yang out of the box-nya udah di-treat yang sangat baik, jadi bisa ngerasain feel keyboard yang lebih oke. Ya walaupun itu terlalu subjektif ya, tapi siapa juga sih yang nolak kalau keyboardnya udah di-treat itu feelnya nggak asik, yang ada juga kan. Paling kalau gua sendiri kurangnya pada di keyboard ini, kita perlu improve lagi di bagian switch-nya aja biar lebih oke. Mau diganti ataupun di loop ya sisanya udah aman lah, nggak ada komen lagi. Ditambah pula dari harga keyboardnya ini cuma 779.000 aja, ini bisa dikatakan keyboard layout 64 keys dengan South Facing LED dan XDA profile yang sangat murah. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari keyboardnya si Daksa M64 Classic. Share videonya ini ke teman-teman kalian juga kalau misalkan lagi cari referensi keyboard minimalis baru, dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di video kali ini di kolom komentar bawah. Dan yang terpenting, aktifin notifikasi dulu sama follow juga sosial media kita lainnya di Instagramnya Endotech, dan follow IG pribadi gue di Alienotes, dan join Discord kita juga yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantainya. Aduh capek. Bye bye.